Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Prilingga Saputra dengan NIM 1902-120835. Kali ini saya ingin mengajak kita semua belajar akan kebenaran firman Tuhan yang nasnya sudah ditentukan oleh PGI dan KWI, yaitu dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, yaitu dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Namun sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tiba pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Baik firman-Mu nanti ya Tuhan, tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan jadi berkat dalam kehidupan kami pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam pengasihan kita Tuhan Yesus Kristus, karena pada saat ini berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu hari Natal. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tanggal 25 Desember 2021 menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudaraku, di sini sukacita Natal ini tentu disambut dengan baik oleh umat Kristen karena tanggal 25 Desember adalah hari lahir juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa hubungannya dengan nas atau tema kita pada saat ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Mari demikian saya baca. Firman Tuhan berbunyi demikian: Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan serta melakukannya hari lepas hari. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam pengasihan kita Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih jauh mengetahui apa makna nas yang kita renungkan pada saat ini, ada sedikit pertanyaan untuk kita. Apakah saudara setuju bahwa suci itu adalah kasih? Apakah saudara setuju bahwa taat itu adalah kasih? Apakah saudara setuju bahwa kebenaran itu adalah kasih? Apakah saudara setuju tulus ikhlas itu adalah kasih? Apakah saudara setuju kesungguh-sungguhan hati itu adalah bentuk dari kasih? Ketika saudara menjawab setuju, berarti dapat kita simpulkan bahwa kasih melingkupi semuanya, tetapi semuanya belum tentu melingkupi kasih. Kasih adalah wujud dari suci, kasih wujud dari taat, kasih wujud dari kebenaran, kasih wujud dari tulus ikhlas, kasih dari wujud bersungguh-sungguh. Tetapi suci, taat, kebenaran, tulus ikhlas, dan bersungguh-sungguh belum tentu wujud dari kasih. Makanya oleh sebab itu Rasul Petrus mengirim suratnya di ayat yang ke-22 ini kepada orang-orang perantauan, di mana mereka dituntut untuk hidup saling mengasihi dengan hati dan tulus ikhlas dalam diri mereka pribadi. Artinya, kasih memiliki peranan yang cukup berpengaruh dan berefek besar dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, saya ingin katakan pada saat ini, kalau bukan karena kasih, kita tidak ada di sini. Kalau bukan karena kasih Tuhan Yesus kepada kita, kita tidak akan sampai saat ini. Jadi kasih benar-benar berefek besar dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Petrus menyampaikan surat ini kepada para perantauan agar mereka hidup dalam kasih, mengasihi sesama mereka, mengasihi orang yang belum mereka kenal. Karena itu adalah dasar konsep kehidupan orang Kristen, hidup saling mengasihi satu sama lain. Baik, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam pengasihan kita Tuhan Yesus Kristus, jadi apa makna perenungan kita pada saat ini dengan makna Natal? Yaitu yang pertama, Natal mengajarkan kita untuk hidup
sederhana dan rendah hati. Artinya, Natal tak harus dilewatkan dengan kemewahan, karena bukan itu inti yang sebenarnya. Jika kamu ingin Yesus sendiri lahir ke dunia, jauh dari kemewahan atau pesta besar, Yesus lahir dengan penuh kesederhanaan. Begitu juga dengan keseharian kita, Natal adalah alarm untuk mengingatkan arti dari kesederhanaan, bukan memegahkan diri dalam kesombongan, tetapi jadi pribadi yang apa adanya dan rendah hati. Tak benar rasanya kita hidup angkuh sementara Kristus yang lahir tetaplah sosok yang sederhana. Menyambut Natal dengan sukacita tentu bagus, tapi jangan tenggelam dalam kesenangan semu, sementara kita lupa makna Natal yang sesungguhnya. Semoga Natal tahun ini membawa damai dan sukacita besar dalam hati kita. Yang kedua, Natal memberikan makna untuk kita dapat berbagi dengan sesama. Perayaan Natal juga sebagai pengingat untuk peduli kepada sesama. Jika kamu memiliki rezeki berlebihan, alangkah baiknya jika berbagi dengan saudara kita yang kekurangan. Biarkan mereka ikut merasakan kasih sukacita Natal. Dengan begitu, kamu telah menjadi sumber berkat bagi sesama. Kamu bisa berkunjung ke panti asuhan atau penggalang dana untuk korban bencana alam. Walaupun perbuatanmu sederhana, tapi dampak yang diberikan sangat besar bagi saudara kita yang membutuhkan. Yang ketiga, kasih yang tulus melalui tindakan nyata. Hal yang tak boleh dilupakan dari perayaan Natal adalah makna yang terkandung di dalamnya, yaitu saling mengasihi. Yesus lahir untuk membawa kasih dan damai, dan sudah sepatutnya kita menteladani perbuatannya. Natal bukan cuma ucapan atau postingan foto di media sosial. Kamu harus menunjukkan arti Natal yang sesungguhnya. Lewat perbuatan, pakai momen Natal untuk menyebarkan kebaikan. Dengan begitu, Natal juga tidak hanya kelihatan seperti perayaan sekali setahun, melainkan tindakan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada saat ini yaitu adalah hendaklah kita hidup dalam kasih dan saling mengasihi satu sama lain, karena pada hakikatnya kasih adalah pembawa damai, pembawa berkat, dan pembawa sukacita. Jadi maknanya bahwa sukacita di hari Natal ini hendaklah menjadi suatu momen untuk kita, pembelajaran untuk kita pada saat ini dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 ini menjadi pembawa damai, pembawa berkat, pembawa sukacita dalam kehidupan kita, karena kasih yang kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi, lapas pribadi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.